posisi pada saat itu yang tertarik suara adzan bukan saya sendiri, tapi memang ayah saya juga tertarik dengan suara adzan. Dan ketika subuh itu ayah saya juga bangun mendengarkan. Tapi kalau ketahuan sama kakak saya ketika menyetel suara adzan, itu langsung dimatikan TV-nya. Ya, jadi atau dihilangkan suaranya, di mute gitu. Sebenarnya kalimat syahadat sendiri sebenarnya saya sudah hafal. Karena saya memang suka nonton film-film yang bertemakan Islam gitu ya. Waktu itu. Ya, waktu itu. Setelah itu sampai di Jogja, saya tidak tahu kalau ternyata akan masuk di pesantren karena memang lingkungan pesantren bangunnya harus jam 3. Iya. Pada saat itu saya dibangunkan jam 3, saya marah. Loh, ada apa ini masih gelap kok sudah dibangunkan. Iya. Disiram-siram kita. Karena memang kita orang sana kadang-kadang temperamen juga. Iya. Saya memang agak temperamen waktu itu. Saya marah-marah dengan ustadznya. Kenapa kok saya disiram jam-jam segini? Ini kita masih jamnya tidur. Ternyata memang lingkungan pesantren bangun jam segitu. Lalu setelah itu saya dijelaskan, oh begitu. Ada yang kemudian ada santri menghabiri saya, ini namanya Al-Quran. Karena mereka sudah tahu kalau saya ini mu'alaf baru masuk Islam. Kemudian dijelaskan ini namanya Al-Quran. Terus saya lihat tulisannya, saya bacanya dari kiri biasa, kalau huruf kan biasa baca dari kiri. Ternyata bahasa Arab itu dibacanya dari kanan. Kemudian ada beberapa kitab-kitab yang harus kita hafalkan. Salah satunya adalah Baiquniyah pada saat itu. Alhamdulillah pada saat itu saya selesai 30 juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Senang sekali jumpa dengan sahabat Vertizon di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri dan nanti ada banyak hal, ilmu maupun pengalaman ya yang mau kita bagi dari sini untuk semua sahabat yang ada di mana saja ya. Alhamdulillah, dan sekarang setelah hadir di studio Vertizon ya, seorang yang alim, Masya Allah ya, yang luar biasa, hamba Allah yang benar-benar mudah-mudahan ya tawadhu dan juga istiqomah hingga nanti. Siapakah dia? Dan ini ada sesuatu yang menarik dan ada oleh-oleh cerita yang mungkin insya Allah ibrohnya ya nanti. Jadi semua ilmunya mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya. Semakin kita takwa, semakin kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan hidayah milik Allah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bisa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sekarang bisa dipanggil Ustadz gitu kan, ataukah mau dipanggil Mas, dipanggil Bang? Enaknya gimana ini Ustadz kayaknya ya? Panggil Mas aja. Oh aduh, biar kelihatan nampak muda. Masya Allah. Baik Mas ya, mau nama sebelum berada di rahmat Allah atau di luar. Nah, sekarang sebelumnya boleh dong ya kan, karena perjalanan kehidupan itu ada prosesnya. Nah, prosesnya kan berarti dari dilahirkan sebagai hamba Allah yang suci, belum ada dosa, belum ada goresan. Akhirnya ada goresan dari orang tua kita. Mau digores seperti apa, akhirnya menjadi hamba yang seperti apa ya. Awalnya masa kecilnya bernama, saya wakilkan dulu ya Mas Pires ya. Jadi nama kecilnya Mariano Pires. Nah, jadi kalau Mariano Pires itu bisa
dibayangkan ya, sahabat Vertizon, di mana dia waktu itu gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah ya, atas berkat rahmat Allah, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi Abdurrahman Pires. Karena kalau Pires harus tetap dibawa katanya ya, untuk mengenang ya kan, lahir di dunia kan ada kedua orang tua. Baik, langsung kita sapa dan kita bincang. Bagaimana ceritanya bisa punya dua nama ini ya? Ketika menjadi seorang Mariano Pires dan sekarang Abdurrahman Pires. Masya Allah, saking semangatnya ya. Nah Mas Pires, nah bisa cerita kok sampai di Jogja, kemudian punya dua nama. Tadinya dari mana? Boleh dong untuk data-data lengkapnya biar sahabat Vertizon juga bisa tahu dan lebih dekat mengenal Mas Pires. Silakan Mas Pires. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya alhamdulillah, kita bisa dikumpulkan lagi di tempat yang berkah insyaallah. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini jadi sebelum memulai cerita, saya perkenalkan diri dulu. Tadi mungkin sudah diperkenalkan lagi, tapi saya biar dari saya sendiri saya perkenalkan diri. Nama saya, nama asli itu adalah Mariano Pires. Itu nama yang diberikan oleh kedua orang tua saya. Lahir di Watulari. Watulari itu salah satu desa di daerah Timor Leste. Dan mungkin penonton atau pemirsa sudah tahu, Timor Leste sudah bukan bagian dari Indonesia lagi dan sudah berpisah. Berarti bisa dikatakan dari luar negeri itu ya. Iya, luar negeri sekarang, pakai paspor. Ya, bisa pakai paspor. Kemudian saya kebetulan anak kelima dari 8 bersaudara. Iya, Masya Allah. Kemudian orang tua saya, bapak saya punya istri 2, saya dari istri yang kedua. Oh. Gitu. Jadi istri yang pertama itu juga anaknya banyak. Nah, itu juga ada di Timor Leste. Iya. Sedangkan dari ibu yang kedua dari ibu saya sendiri itu semuanya hampir ada di NTT dan ada yang di perantauan. Iya. Ya, yang di Timor Leste cuma ada 1 orang itu. Iya. Nah, jadi ceritanya kenapa saya bisa ada di sini di Jogja itu berawal. Nah, ini sebelumnya ketertarikan saya kepada Islam. Ya mungkin ini cerita saya waktu masih SD ya. Sebenarnya kalau anak SD kan mungkin belum terlalu mengerti tentang agama. Tapi saya pada saat itu memang sudah tertarik dengan suara adzannya. Karena memang di lingkungan saya itu sangat jarang masjid. Masjid hanya cuma ada 1, tapi pada saat itu masih musola. Itu setelah saya di Kupang di Nusa Tenggara Timur, daerah Kupang Tengah. Desanya Desa Noel Baki namanya. Di situ ada satu musola dan musolanya pun sudah rusak sebenarnya. Masya Allah. Ya. Karena mungkin masih sangat jarang orang Muslim yang ada di sana. Masih minoritas sekali di sana. Dan memang kita kenal memang daerah Nusa Tenggara Timur itu, terutama tempat saya itu masih banyak orang non Muslimnya. Jadi di sana saya selalu karena saya cuma bisa dengar suara adzan itu lewat TV. Oh, jadi di TV bukan dari musola yang bukan. Hampir rusak. Karena di musola itu kan sudah rusak. Jadi orang semua sholatnya di rumah. Ya, ada yang mungkin punya musola pribadi, jadi di rumah masing-masing. Nah, jadi saya cuma dengar di TV aja. Yang saya suka itu ketika suara adzan maghrib dan adzan subuh. Alhamdulillah adzan subuh saya bangun. Saya bangun. Dan ternyata memang posisi pada saat itu yang tertarik suara adzan bukan saya sendiri, tapi memang ayah saya juga tertarik dengan suara adzan. Dan ketika subuh itu ayah saya juga bangun mendengarkan sebentar. Lalu
ya pergi tidur lagi. Begitu juga saya, hanya sebentar mendengarkan suara adzan lalu Tidur lagi. kembali tidur. Wah. Nah, Iya, itu waktu tapi itu. kalau ketahuan sama kakak saya ketika menyetel Iya. suara adzan, Iya. itu langsung dimatikan TV-nya. Oh. Ya, jadi atau dihilangkan suaranya, di mute gitu. Nah, jadi ya berawal dari situ saya mulai tertarik, tapi hanya sekedar tertarik mungkin lagunya atau Iya, lantunannya ya. lantunannya begitu, Iya. suka itu. Iya. Kemudian ketika mau lulus SD kelas 6 itu, Iya. mau kelulusan, saya ingin melanjutkan di Jogja karena waktu itu ada saudara, ada sebenarnya sih Om. teman, Mm-mm. tapi kalau dihitungnya Iya, masih, masih saudara. ya saudara Iya. gitu. Nah itu anaknya sekolahnya bareng sama saya satu kelas, Iya. selalu berangkat sekolah bareng gitu. Iya. Nah teman saya ini atau saudara lah, dikata saudara saya ini, dia dari keluarga Muslim. Iya. Sebenarnya Iya. ayahnya juga dulu Katolik ya, Iya, terus Katolik tapi nikah dengan Muslim. Muslim, lalu jadi Muslim. Oh. Nah anaknya ini kebetulan waktu di SD akrab dekat sama saya, selalu pergi bareng sekolah. Iya. Ketika lulus dia ingin berangkat ke Jogja, ingin berangkat ke Jawa, bilangnya gitu. Entah di Jawanya mana tapi bilangnya ke Jawa. Jawa. Lalu karena sudah sering dekat sama teman itu, sama saudara saya itu, jadi saya pengen ikut. Oh. Udah Padahal sebenarnya pada saat itu orang tua sudah mencarikan sekolah. Iya. Itu Sekolahnya juga. SMP Kristen pada saat itu, Oh, daerah iya. Kupang. Iya. Menyuruh saya untuk sekolah di sana, tapi saya tetap bersikeras untuk ikut ke Jawa. Ke Jawa. Orang tua mengizinkan. Nah, pada saat itu tidak mengizinkan karena Iya. orang tua sudah tahu ini pasti akan masuk Islam. Oh. Karena iya, memang iya. keluarga Om itu kan Islam. Islam iya. Ya, jadi sempat melarang sampai 3 harian. Saya tetap bersikeras ingin ikut. Iya. Dan orang tua juga bersikeras melarang gitu. Mm-mm. Tapi alhamdulillahnya memang sudah jalannya Allah, Allah yang menentukan. Iya. Saya diizinkan, tapi dengan syarat hanya untuk meneruskan sekolahnya saja. Terus, Jadi bukan fokus ke agama, Iya. tapi boleh hanya masuk Islam, tapi hanya sementara untuk fokus ke sekolahnya. Setelah itu Nah, setelah itu ketika pulang, kan balik balik lagi kembali ke agama semula. Katolik, ya, agama semula. Iya. Lalu saya iakan karena memang posisi kita masih anak kecil, Iya. SD, lulusan SD, Iya. Ha-ha. masih lugu-lugu aja, ikut-ikut saja. Mm-mm. Akhirnya berangkatlah, saya berangkat subuh karena memang Mm-mm. pada saat itu kalau tetangga tahu ada yang masuk Islam, Iya. pasti akan jadi omongan. Oh. Jadi perbincangan Iya. masyarakat di situ. Iya. Karena tidak enak nanti takutnya orang tua juga jadi di bawah-bawah. Iya, betul, betul. Sehingga saya berangkatnya subuh, sehingga ketika ditanya saya kemana, mesti akan bilangnya saya keluar Jawa atau ke sekolah di luar begitu Iya. nanti alasannya. Nah, kemudian jam 3 sudah bangun, kita berangkat pakai kapal pada saat itu di Pelabuhan Kupang. Iya. Ha? Kemudian berangkat ke Jogja. Awalnya saya tidak tahu kalau bakal masuk pesantren. Oh, Saya tidak. Pada saat itu saya sudah disyahadatkan di rumah om saya itu. masih di Disyahadatkan, ya masih di situ. posisi di Kupang ya? Ya di Kupang Iya. itu sudah disyahadatkan. Sudah syahadat ya. Kemudian sebenarnya kalimat syahadat sendiri sebenarnya saya sudah hafal. Oh, Karena saya memang suka nonton film-film yang bertemakan Islam gitu ya. oh waktu itu. Ya waktu itu. Itu 2007 ya. Oh, 2007. iya, Ya, masih 2007 SD, ya. lulus. Baik. Kemudian karena memang saya tahu hafal kata-kata itu walaupun saya nggak tahu maknanya. Jadi ketika baca syahadat saya lancar, tidak perlu dituntun, saya langsung membacakan satu kalimat itu. Oh, Sempat terheran-heran mereka kan, kenapa Iya. kok tahu dari mana? Saya bilang saya sering nonton film gitu kan, film Islam. dari film mungkin Ya, iya, betul. Jadi memang di sana hampir semua tayangannya Islam. Oh, Walaupun memang orang-orang di kampung saya itu kalau nonton filmnya memang film Islam. malah kebalik di sini ya. Ya. Anak-anak kartun itu kan diajarkan selain Islam. Jadi malah di sana, nah, Ya. ya itulah kehendak Allah ya. Kalau Allah sudah, iya, baik.
Kemudian setelah itu tadi kan panjang lebar naik kapal ke pesantren, akhirnya tuh pesantren mana yang dituju ketika sampai di Pulau Jawa? Ya, jadi setelah itu sampai di Jogja, saya tidak tahu kalau ternyata akan masuk di pesantren. Waktu itu saya tiba di Bantul, ya, tepatnya di daerah Bambang Lipuro. Desanya Jogodayo. Nah, di situ ada sebuah pesantren namanya Asyifa. Asyifa itu adalah cabang dari Taruna Al-Quran. Jadi itu Taruna Al-Quran tapi punya cabang di daerah Bantul namanya Pondok Pesantren Asyifa. Ya. Jadi saya di sana 2007 pada saat itu tidak tahu apa-apa, apalagi tentang Islam, masih nol ya. Kemudian karena memang lingkungan pesantren bangunnya harus jam 3. Pada saat itu saya dibangunkan jam 3, saya marah. Loh, ada apa ini, masih gelap kok sudah dibangunkan. Disiram-siram kita. Karena memang kita orang sana kadang-kadang temperamen juga. Saya memang agak temperamen waktu itu. Saya marah-marah dengan ustadznya. Kenapa kok saya disiram jam-jam segini? Ini kita masih jamnya tidur. Ternyata memang lingkungan pesantren bangun jam segitu. Lalu setelah itu saya dijelaskan, oh begitu. Kemudian bangun, kita persiapan sholat subuh. Saya bertanya lagi, loh kok sholat lagi? Perasaan kemarin sudah sholat. Sudah sholat. Jadi sebelumnya saya cerita, jadi mundur sebentar ya. Jadi sebelumnya di kapal, kan saya pakai kapal. Di kapal itu saya syahadat lagi. Jadi pertama di Kupang itu di rumah Om tadi, itu pada saat itu nama saya masih Muhammad Mariano Pires. Muhammad. Muhammad Mariano Pires. Cuma di depannya dikasih M. Mariano. Terus saya tanya M itu apa? M itu Muhammad. Lalu ketika di kapal itu Om saya sudah berunding dengan bagian tim, kan ada timnya di situ. Ternyata di situ ada tim, termasuk yang imamnya pada saat itu yang menjadi yang mensyahadatkan saya pada saat itu. Nah, kemudian saya pada saat itu tidak tahu ada apa ini, ada acara apa ini setelah sholat maghrib. Saya waktu itu ikut sholat maghrib tapi posisi ya nggak tahu apa-apa, hanya ikut gerakan saja. Pokoknya walaupun salah-salah itu kan. Istilahnya orang Jawa itu ambruk gedang, asal rutinitas gerakannya. Gerakannya ikut aja sambil noleh-noleh lihat orang ngapain ya ikut. Lalu begitu juga ketika syahadat di depan orang-orang, saya dipanggil terus mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya lancar. Sempat kaget semua kan. Loh, kok bisa tahu dari mana? Saya bilang aja saya suka nonton film orang Islam gitu. Oh begitu, alhamdulillah. Jadi setelah itu lalu saya dicarikan nama. Sempat diusulkan ada tidak jamaah di sini yang punya usulan nama untuk saudara kita yang baru masuk Islam. Lalu mulai berpikir mencarikan nama. Pertama banyak usulan Muhammad sudah terlalu banyak. Coba nama yang jarang orang punya katanya. Hanya dari imamnya sendiri memberikan nama Abdurrahman. Pada saat itu memang saya agak susah ngomong nama Abdurrahman karena masih susah ya. Masih kayaknya nggak pernah dengar nama ini. Tapi nama saya pada saat itu dikasih nama Abdurrahman, Piresnya tetap. Tapi memang di akte maupun di KTP itu nama masih nama asli. Hanya Pires. Nama Islamnya saja di jadi ketika kita masuk Islam kita ada dapat buku. Buku ini untuk yang sudah menyatakan masuk Islam sertifikat seperti itu. Lalu setelah di kapal sampai di Jogja, kita sampai di Surabaya naik travel, kita lanjut ke Jogja. Di Jogja, kemudian di pesantren. Yang tadi di depan kemudian kita kembali ke awal tadi. Kita bangun sholat subuh. Kemudian saya melihat kok biasanya di pesantren kan setelah sholat subuh itu ada tahfiz Quran, ada mengaji. Semua santri sibuk mengaji, menghafal. Saya bingung, ini mereka ngapain kan? Lagi baca apa ini? Saya cuma duduk diam-diam aja sambil liatin mereka baca apa. Terus saya sempat lihat ada Al-Quran, saya ambil. Ternyata kemudian ada santri menghampiri saya, ini namanya Al-Quran. Karena mereka sudah tahu kalau saya ini mu'alaf, baru masuk Islam. Kemudian dijelaskan ini namanya Al-Quran. Terus saya lihat tulisannya, saya bacanya dari
kiri biasa kalau huruf kan biasa baca dari kiri. Ternyata bahasa Arab itu dibacanya dari kanan. Saya sempat ditertawakan kan, tapi ya saya karena nggak tahu. Kemudian pada saat itu saya bilang, ini bagaimana saya bisa membacanya? Oh, sebelum kamu bisa baca Al-Quran, kamu harus belajar Iqra. Iqra itu seperti apa? Kemudian saya dibawakan Iqra. Nah, ini Iqra namanya. Nah, nanti kamu akan belajar sama ustadz di sini. Kemudian saya dicarikan ustadz khusus untuk mengajar Iqra. Alhamdulillah selama 3 bulan itu saya belajar Iqra, sudah mulai bisa baca, dan kurang lebih hampir setengah tahun saya baru bisa baca Quran. Masya Allah. Kemudian sudah mulai lancar baca Qurannya. Kemudian di akhir 2008 mau masuk 2009 itu ternyata kami harus ditarik ke pusat, dipindah ke pusat di Taruna Al-Qurannya di daerah Sleman, di Kota Sleman, di Lembong Sari di Lembong Sari, daerah Monjali. Karena ada beberapa masalah, jadi tanah wakaf, tanah ya yang itu harus diserahkan kembali. Kemudian kita sebagai santrinya akhirnya kembali ke Taruna Al-Quran di pusat. Akhirnya setelah di sana sudah di pusat mulai itu alhamdulillah sudah mulai fokus untuk menghafal, karena waktu di pondok yang lama masih Iqra itu sudah bisa baca Quran tapi sudah punya hafalan beberapa juz, tapi kita tidak fokus. Jadi hanya menghafal ya sampai berapa juz ya sudah segitu. Tapi ketika kita sudah dipindah ke pusat, nah di sana itu kita sudah difokuskan untuk harus wajib 30 juz dalam waktu 3 tahun. Jadi harus selesai, kalau tidak maka akan tinggal kelas gitu. Jadi itu salah satu syarat untuk naik kelas, harus target selesai target. Juga harus menyelesaikan beberapa matan hadis. Kemudian ada beberapa kitab-kitab yang harus kita hafalkan. Salah satunya adalah Baikuniyah pada saat itu. Alhamdulillah pada saat itu saya selesai 30 juz. Yang menjadi ustadz saya pada saat itu namanya Ustadz Fadli. Alhamdulillah saya selesai 2010 itu pada saat itu kalau tidak salah. Baik, diawali dari 2007, 2010 sudah 30 juz. Ya, 30 juz pada saat itu. Sudah tasmi', sudah betul-betul mutqin ya. Jadi pemirsa, Masya Allah ya, kalau Allah berkehendak itulah hidayah milik Allah. Tetapi ya jangan merasa selalu ada hidayah tanpa kita selalu meminta untuk tetap dikuatkan, untuk tambah dilekatkan. Itulah Allah itu bagaimana prasangka hambanya, dan Allah punya hak untuk memberikan dan mencabut hidayah, na'udzubillah. Jadi tetap dijaga dekat dengan Al-Quran. Dan Mas Pires, sebelum kita lanjutkan untuk bincang lebih luas ya, alangkah baiknya Mas Pires coba baca beberapa ayat dari sebuah Quran, dari sebuah surah Quran, surah. Monggo silakan mau milih salah satu, nanti boleh dibacakan beberapa ayat gitu ya. Nanti untuk memotivasi saudara-saudara kita ya, sahabat Vertizon yang ada di jauh sana, yang ada di mana-mana ya, bahwa Allah itu ketika berkehendak tidak hanya pada orang yang memang dari kecil atau dari lahir sudah asli keturunan dari kedua orang tuanya muslim, kemudian menjadi muslim, mengaji dan bisa menjadi seorang hafid atau hafidho. Nah ini dia contohnya ya. Baik Mas Pires, boleh dimulai untuk membacakan Quran surah, mau yang dipilih surah biar enak, surat As-Sajadah aja. As-Sajadah, boleh silakan. Barangkali 1 sampai yang nanti 10 boleh, atau sampai 20 boleh, asal yang tidak bukan yang diakhiri dengan waqaf lam alif ya. Silakan Mas Yuda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah
بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Ya, sadaqallahul azim al-ayah. Masya Allah. Aduh, saya aja ya yang memang benar-benar keturunan dari dulu ya. Bahkan insya Allah dari dalam kandungan sudah diajari ibu saya. Tidak seperti ini loh indahnya. Jadi tetap mau ragu apalagi, jangan pernah ragu terhadap Al-Quran, ya kan? Kebesaran Allah, kebenaran Allah akan tetap dikaruniakan kepada setiap hambanya yang dipilih. Jadi jangan pernah kita merasa ketinggalan atau tidak akan mungkin bisa belajar atau membaca Al-Quran dengan baik. Tetap mungkin karena Allah menjamin kemudahan ya nak ya. Jadi nak ini kan sesuai sudah sering ketemu ya Mas Pires ya. Jadi itu sesuai di Quran surah Al-Qamar ya. Jadi Allah itu memberikan kemudahan dan tetap akan memberikan kemudahan bagi setiap hamba yang mau belajar dan mau mengambil pelajaran dari Al-Quran ya. Ayo sahabat Vertizon ya, tetap gabung ya untuk bersama kami. Ada juga loh kelas khusus ya nanti. Insya Allah tetap kita sebarluaskan ya. Tetap teman-teman kita ajak untuk gabung ya. Masih banyak kesempatan, tidak ada yang ketinggalan. Karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi ya. Dari buayan ibu sampai nanti ke liang lahat, nggak ada yang terlambat. Walaupun seusianya sudah sesepuh apapun, ketika Allah berkehendak bisa. Yang dinilai adalah upaya. Jadi kita setiap kali itu pasti dikasih roti itu. Nah, itu yang boleh menerima itu yang sudah di sambut baru namanya ya, sambut baru kalau di sana bahasanya. Nah, yang sudah sambut baru. Nah, pada saat itu saya juga sudah sambut baru. Kemudian saya juga sudah makan tubuh Kristus. Di sana bilangnya tubuh Kristus. Enak ya. Nah, tapi dalam bentuk roti ya, Pak, itu roti. Bapak cukup mengucapkan saja. Tidak usah setelah itu entah mau sholat mau apa, tidak apa, terserah. Yang penting Bapak ucapkan dulu 2 kalimat syahadat tadi. Ya, akhirnya saya terus ulangi. Tapi ya qadarullah Bapak belum mau. Ya. Sampai akhirnya saya pulang kembali ke Jogja dan dapat kabar bahwasanya ayah saya sudah dipanggil oleh Allah.